Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nah, baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari kembali atau kita merefresh kembali cara melakukan pembagian bilangan bersusun ke bawah. Nah, tentunya kan ini telah kita pelajari bersama ya di bangku sekolah dasar gitu kan. Nah, ini kita hanya mengulang saja. Dan asumsinya di sini teman-teman sudah menguasai perkalian dan pembagian dari 1 sampai dengan 10 atau bahkan bisa syukur-syukur bisa sampai 20 gitu. Oke, teman-teman. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Misalkan di sini saya punya 81 dibagi misalkan bagi 3. Nah, oke. Nah, langkah pertama ya, itu teman-teman harus memahami bahwa untuk pembagian seperti ini, angka yang berada di dalam tanda bagi ini, tanda yang ini, nah ini, itu harus dipisahkan satu persatu. Jadi, nah dibagi dulu gitu. Kalau nanti dalam sini ada angkanya 9 ya berarti dipisahin satu-satu. Jadi tetap dikerjakannya satu per satu. Nah, caranya gimana? Nah, berarti kalau seperti ini kita sudah tahu ya, kita 8 dibagi 3 itu hasilnya berapa. Nah, 8 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Nah, kenapa 2? Karena 8 dibagi 3 kan seperti ini. 8 dibagi 3. Nah, 8. Ini sesuai di video yang sebelumnya telah kita pelajari bersama-sama ya. Nah, 8 kurangi 3. Berarti kan ini hasilnya adalah 5. Kemudian 5 masih bisa dikurangi 3, masih bisa. Nah, 5 kurang 3 itu hasilnya adalah 2. Nah, 2 bisa dikurangi 3. Nah, karena 2 ini sudah nilainya lebih kecil daripada 3 atau lebih kecil dari pembaginya, maka untuk pengurangan ini kita stop gitu kan. Nah, sekarang berapa angka 3 yang digunakan? 1, 2. Berarti hasilnya 2. Nah, 2, tapi kan ini masih ada sisa. Berarti 2 sisanya adalah 2 gitu. Nah, sekarang 8 bagi 3 hasilnya 2. Nah, 2 dikali 3 hasilnya bukan 8 kan, tapi 6. Kalau ini kita kurangkan, maka ini akan mendapatkan hasilnya adalah 2. Nah, sama kan, sisanya ini berarti ini 2 gitu. Maksudnya adalah di sini. Nah, oke lanjut. Nah, setelah yang sebelah kiri kita kerjakan, kemudian lanjut yang sebelah kanannya, itu angka satunya. Jadi angka satunya ini akan turun. Nah, 1. Nah, sekarang 21 langsung dibagikan 3. 21 dibagi 3 berapa? Ya, betul. 7. 7 kali 3, 21. Nah, ini kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah 0 berarti perhitungan selesai. Maka 81 dibagi 3 hasilnya adalah 27. Nah, di sini juga saya asumsinya teman-teman sudah memahami konsep ini ya. Pembagian itu adalah pengurangan secara berulang. Gitu ya. Jadi nanti kita langsung mainnya angkanya langsung dari otak aja gitu. Kita nggak akan pakai coret-coretan lagi. Kecuali kalau angkanya nanti udah mulai besar ya gitu. Nah, itu memang perlu coret-coretan gitu. Nah, kemudian contoh yang nomor 2. Misalkan di sini saya punya 65 dibagi 13. Nah, ini sama-sama 2 angka, tapi tetap cara mengerjakannya yang kanannya harus 1 per 1. Jadi gimana 1 per 1? Nah, jadi gini, 6 dibagi 13 itu kan nggak bisa gitu kan. Karena nggak bisa, ya sudah kita kosongkan di sini. 0. 0 kali 13 hasilnya 0 juga. Nah, kita kurangkan. 6 kurang 0, 6. Nah, 5-nya turun. Jadi 65. Nah, sekarang 65 dibagi 13. Nah, di sini baru nih kita, karena kita mungkin beberapa ada yang belum hafal perkalian di atas 10. Nah, kita coba pakai coret-coretan. Nah, kira-kira 13 dikali berapa yang hasilnya mencapai 65? Belakangnya 5. Ya, sudah pasti dikalikan dengan 5. Nah, coba kita tes. 13 kali 5. 3 kali 5, 15. Masih ada 1 kan? Satunya disimpan. 1 kali 5, 5.
tambah 1 yang simpan tadi, 60. Jadi hasilnya 65. Berarti 65 dibagi 13 hasilnya adalah 5. 5 kali 13 hasilnya 65. Kita kurangkan hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti selesai. Nah, tapi tunggu. Ini kok hasilnya kan 0,5 gitu. Harusnya kan 5 gitu kan. Nah, kalau konsep nilai tempat berarti kalau angka 0,5 ini artinya adalah tetap 5 gitu. Nah, kalau teman-teman lupa bisa pelajari di konsep nilai di video saya yang tentang nilai tempat ya. Itu teman-teman bisa pelajari lagi. Nah, oke. Ini bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nomor 3. Ini misalkan saya punya 400 enggak di sini aja. 432 dibagi 3. Nah, sekarang angka ratusan dibagi dengan satuan. 432 dibagi dengan 3. Nah, sama dikerjakannya 1 per 1. Nah, sekarang 4 dibagi 3. Berapa hasilnya? Nah, kalau dengan cara lain ya berarti berapa di ini, angka sini itu adalah berapa yang bisa dikalikan 3, hasil itu mendekati 4. Bukan melewati 4 ya, tapi mendekati 4. Nah, kita coba sekarang. Kalau 1 dikali 3 hasilnya berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, berarti atas ini nggak mungkin lebih dari 1 gitu. Nah, 1. Berarti 4 bagi 3 hasilnya 1. 1 kali 3, 3. Kalau seandainya ini kita tulis 2, maka 2 kali 3, 6. Nah, kelebihan gitu. Nah, ini nggak bisa gitu kan. Nah, makanya sini 1. 1 kali 3, 3. Kemudian sama dikurangkan. 4 kurang 3, 1. Nah, yang ini giliran turun. 1-1 turunnya. 13. Nah, sekarang 13 dibagi 3. Nah, 3 kali berapa yang mendekati hasilnya 13? Ya, itu 3 kali 4. Nah, karena apa? 4 kali 3 hasilnya 12. Kita kurangkan lagi. 13 kurang 12 tinggal 1. Nah, yang ini turun. Jadi 2. Nah, 12 bagi 3. Oh, udah ketahuan ya hasilnya 4. 4 kali 3, 12. Kurangi 0. Berarti selesai. 144. Oke, sekarang lanjut contoh yang selanjutnya. Misalnya di sini ada, sini aja ya, 4. Ada 288 dibagi 6. Nah, 288 dibagi 6. Sekarang yang pertama 288, 2-nya dibagi 6. Nah, nggak bisa gitu kan. Makanya yang terdekat adalah kali 0. Kalau 1 kali 6 berarti udah lebih dari 2 gitu. Nah, ini kita kurangkan hasilnya nih 2. Terus yang ininya 8-nya turun. Itu ya, 8. Nah, 28 dibagi 6. Nah, sekarang berapa yang dikalikan 6 hasilnya mendekati 28? Ya, betul, 24. 24 dibagi 6 itu kan ada 4 gitu ya. Kita kurangi 8 kurang 4, 4. Nah, yang terakhir turun. Ini 8. Nah, 48 dibagi 6. Ya, hasilnya 48. Sama ya, 0. Nah, ini ada 048. Nah, berarti ini sama saja dengan 48. Oke. Lanjut lagi contoh yang lainnya. Sekarang contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima misalkan ini 416 dibagi 4. Nah, oke. Sekarang yang pertama yang bilangan yang pertama 4 dibagi 4. Pas, hasilnya 1. 1 kali 4, 4. Kita kurangkan, ini 0. Nah, ini turun. Set. Jadi 1. Nah, 1 dibagi 4. Bisa nggak? Nggak bisa, karena 1 kan udah dikurang dari 4. Nah, makanya jadinya sini 0. 0 kali 4. Hasilnya 0. Kalau di sininya 1, berarti 1 kali 4, 4. Nah, 1 kurang 4, udah 4-nya udah lebih besar dari 1. Nah, sekarang 1 kurang 0. 1, yang ini turun. Jadinya 16. 16 dibagi 4.
4. 4 kali 4, 16. Nah, selesai. Oke. Sekarang ada contoh lagi. Yang ini sekarang. Nah, 6. Contoh ke-6, misalkan saya punya 414 dibagi 18. Oke. Nah, sama pengerjaannya, walaupun dibaginya dengan 2 angka, tetap satu persatu kita kerjakan. Nah, sekarang 414 berarti yang angka paling kirinya. 4 dibagi 18 jelas nggak bisa. Kita harus di sininya 0. Kurang 4 kurang 0, 4. Nah, yang ininya turun. Jadi 41. Nah, sekarang 41 bagi 18 atau berapa dikali 18 hasilnya mendekati 41. Nah, kira-kira berapa? Coba. Kalau misalkan kali 1, 18 kali 1, 18. 18 kali 2, berapa? 36. 18 kali 3, berapa? Ya, 54. Nah, berarti kalau 54 kan udah di atas yang 41. Nah, kita ambil yang terdekatnya itu di bawah 41, yaitu 36. Nah, 36 itu adalah 2 kali 18. Gitu. Nah, sekarang dikurangi. 1 kurang 6. 11 kurang 6 berarti ini 5. Gitu ya. Kemudian 4-nya turun. Ini 4. Nah, 54 bagi 18 berapa? Ya, itu 3. Kurangi 0. 0, 2, 3. Nah, ini sama saja dengan 23. Oke ya. Kemudian, contoh lagi. Misalnya di sini saya punya 248 dibagi 31. Nah, oke. Kita mulai ya sekarang. Satu persatu ya. 2 dibagi 31 jelas nggak bisa, hasilnya 0 ya. 0 kali 31 0. Dikurang. Hasilnya sini 2, yang 4-nya turun. 4. 24 bagi 31 jelas 0 juga, karena apa? 24 itu kan kurang dari 31, maka 0 kali 31 sini 0 juga. Kita kurangkan, hasilnya sini 2, 4, yang ini turun jadi 8. Nah, sekarang 248 dibagi 31, atau 31 kali berapa supaya hasilnya 248. Kita pakai coret-coretan deh. 31 dikali berapa supaya hasilnya 248. Nah, kira-kira angka belakangnya ini kan ada 8 ya. Nah, kira-kira yang ini 1. Nah, kira-kira 1 kali berapa yang belakangnya 8? Ya, 8. Coba ya. 1 kali 8, 8. 3 kali 8, 24. Pas ya. Berarti 248 dibagi 31 sama dengan 8. 8 kali 31, 248. Kurangin. Habis. Berarti stop. Tunggu nanti kok 008. Nah, berarti ini sama juga artinya dengan 8. Selesai. Sekarang, ya udah contoh terakhir ya. Contoh terakhir. Misalkan di sini ada 316 dibagi 158. Nah, lo ini 3 angka dibagi dengan 3 angka. Tenang, nggak usah takut. Kita tetap mengerjakannya satu persatu juga kok. Jadi, kita lihat dulu yang ini. 3 dibagi 158. Jelas, jauh banget ya. Nah, tetap hasilnya 0. 0 kali 158, 0. Kurang 3. Yang ini turun. Nah, 1 ya. 31 dibagi 158. Jelas, 0 lagi dong. Nah, sekarang 0. Ini tetap 0. Gitu kan. Kurang 3, 1. Yang ini turun. Hasilnya 6. Nah, sekarang 316 dibagi 158. Berapa kira-kira? Nah, sekarang lihat. 8 dikali berapa yang hasilnya belakangnya 6. Kalau 8 kali 1 belakangnya 8. 8 kali 2 16 belakangnya 6. Nah, coba kita kalikan. Berarti ini 2 coba. 2 kali 8 16. Simpen 1. 2 kali 5 10. Tambah 1 yang simpen tadi 11. Simpen 1 lagi. 2 kali 1 2 tambah 1 yang simpen tadi jadinya 3. Nah, ketemu deh. Habis. Berarti jawabannya adalah 2. Selesai. Nah, oke, baik ya teman-teman. Itu tadi kita coba mengerjakan contoh-contoh soal berkaitan dengan pembagian bilangan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, semoga
teman-teman bisa lebih ingat lagi ya tentang cara ini dan lebih bisa lagi melakukan pembagian susun ke bawah. Apalagi kalau teman-teman udah punya anak, nanti bisa ikut bisa mengajarkan kepada anak teman-teman gitu. Oke, baik. Untuk video ini saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.